Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Andri. Kali ini kita akan membahas mengenai dasar pemrograman. Hal ini sesuai dengan materi perkuliahan untuk kawan-kawan di kampus Universitas Bina Sarana Informatika. Oh ya, rekan-rekan juga bisa nantinya menghubungi saya via Facebook page Akademi Belajar, ataupun Instagram Akademi Belajar, ataupun Twitter Akademi Belajar. Serta selain di YouTube, rekan-rekan juga bisa mempelajari materi-materi atau tutorial-tutorial yang akan saya bagikan di blog akademi-belajar.blogspot.com. Baik, sebelum kita masuk ke materi, saya akan menjelaskan sedikit mengenai tujuan dari belajar dasar pemrograman. Yang pertama adalah agar rekan-rekan bisa mengaplikasikan logika berpikir ke dalam suatu bahasa pemrograman. Karena nanti pada materi dasar pemrograman ini kita lebih menitik beratkan belajar logika program. Bagaimana mengaplikasikan logika berpikir kita ke dalam suatu bahasa pemrograman. Jadi perlu sekali lagi saya tekankan, rekan-rekan tidak perlu berpikir jauh membangun sebuah aplikasi yang wah segala macam gitu ya. Rekan-rekan cukup pahami tujuan utama kita adalah melatih pola pikir kita, lalu mengaplikasikannya ke dalam bahasa pemrograman. Nah, apa yang perlu disiapkan dalam belajar dasar pemrograman? Yang pertama adalah kita akan menggunakan bahasa pemrograman Python. Kenapa kita menggunakan Python? Karena Python ini mudah untuk dipelajari, tidak terlalu rumit bahasa pemrogramannya. Nah, Python ini sangat berguna ketika rekan-rekan ingin menjadi seorang data analis. Berikutnya adalah text editor. Text editor ini adalah lembar kerja atau tempat rekan-rekan menuliskan perintah-perintah bahasa pemrograman. Untuk Python sendiri, rekan-rekan nanti bisa langsung mendownload melalui situs resminya di python.org. Nah, nanti rekan-rekan bisa masuk ke bagian download ya. Untuk yang terbaru saat ini tersedia Python versi 3.85. Nah, Python versi 3.85 ini cukup mumpuni dan bisa digunakan untuk Windows 10. Nah, sayangnya untuk Windows di bawahnya, katakanlah Windows 7, Python 3.85 ini tidak bisa. Ya, karena kalau kita ingin menggunakannya di Windows 7, ada service pack yang perlu kita update. Nah, kalau rekan-rekan mungkin kesulitan nanti update service pack atau instalasinya, maka rekan-rekan yang menggunakan Windows 7 bisa mencari alternatif aplikasi Python versi di bawahnya. Nah, rekan-rekan bisa mencarinya di bagian download ini, masuk ke bagian Windows jika menggunakan Windows. Nanti ketika rekan-rekan masuk ke bagian Windows, akan tampil banyak aplikasi-aplikasi Python dari berbagai versi. Nah, saya sendiri juga sama menggunakan Windows 7, dan saya sudah mencoba yang cukup mumpuni atau cukup kompatibel adalah Python versi 3.70. Nanti rekan-rekan bisa mendownload jika menggunakan Windows 7 dengan Win64-bit, silahkan menggunakan yang belakangnya ada strip 64. Tapi jika menggunakan Windows 7-nya 32-bit, maka menggunakan yang tidak ada strip 64-nya, yaitu yang executable installer ini. Nah, berikutnya terkait dengan text editor. Untuk text editor sendiri, Python sendiri bisa menggunakan PyCharm, ya, Jupyter, atau kalau yang online ada Kaggle ataupun Colab, Google Colab. Nah, kalau saya sendiri nanti akan menggunakan VS Code, Visual Studio Code. Ya, kenapa? Karena terus terang saya sendiri saat ini sedang mengajar selain dasar pemrograman adalah web programming. Ya, tentunya akan
menguras energi dari laptop saya sendiri, dari perangkat komputer saya sendiri. Maka untuk melakukan efisiensi, saya melakukan instalasi hanya VS Code, di mana bisa digunakan untuk web programming dan juga dasar pemrograman. Nah, ini tadi yang penggunaan aplikasi Python online, bisa Google Colab maupun Kaggle. Nah, berikutnya adalah langkah pertama, menyiapkan aplikasi. Yang pertama tentunya adalah install Python-nya terlebih dahulu. Lalu berikutnya editor teks. Seperti yang tadi saya jelaskan, saya menggunakan Visual Studio Code. Untuk install Python-nya tidak terlalu rumit. Ya, di sini saya tampilkan yang 3.70 ya, yang 32 bit kebetulan punya saya. Nah, nanti rekan-rekan tinggal pilih aja yang install now, dan jangan lupa add Python-nya di checklist ya, add Python-nya di checklist. Lalu berikutnya tinggal di next saja, nanti nggak terlalu rumit. Berikutnya adalah Visual Studio Code. Visual Studio Code juga sama, rekan-rekan cukup tinggal install saja, next saja, tidak terlalu rumit. Ini kalau misalkan rekan-rekan mengikuti saya menggunakan Visual Studio Code, ada beberapa hal yang mesti diatur terlebih dahulu. Kalau pakai PyCharm mungkin nanti rekan-rekan bisa lihat di modul, tinggal mengikuti saja. Tapi kalau untuk menggunakan Visual Studio Code seperti saya, misalkan agar lebih ringan ya, tidak menguras energi dari laptopnya, maka kita menggunakan Visual Studio Code. Maka di sini rekan-rekan bisa mengikuti langkah-langkah yang akan saya jelaskan. Di bagian sini ada no folder, ya, belum ada folder yang kita tentukan sebagai lokasi penyimpanan file. Jadi nanti kita akan menyimpan file atau perintah-perintah yang kita ketikkan di lembar kerja Python, lalu kita simpan, kita satukan dalam folder. Maka yang langkah pertama adalah kita buat folder penyimpanannya dulu. Rekan-rekan tinggal klik di bagian yang no folder open ini, ada bagian add folder, tinggal klik. Lalu berikutnya kita tentukan di mana lokasi penyimpanannya. Di sini saya akan menyimpan di local disk D ya. Kalau rekan-rekan misalkan mau naruh di C atau segala macam bebas, boleh. Saya langsung menaruh di local disk D. Nah, di dalam local disk D ini saya bikin folder baru. Ya, nanti rekan-rekan bisa klik kanan folder, new folder. Kalau saya langsung ya, di sini new folder, bikin folder baru, saya buat folder DP. Yaitu singkatan dari dasar pemrograman. Kalau rekan-rekan mau menuliskan nama foldernya apa, bebas. Ya, tidak ada ketentuan harus sama. Lalu di dalam folder DP, setelah saya buat folder DP, saya buka lagi folder DP, saya bikin folder pertemuan 1. Nah, biasanya saya setiap pengajaran itu akan menyusun folder-folder sesuai dengan pertemuan perkuliahan, supaya arsipnya lebih rapi dan ketika dibutuhkan dalam pencarian mudah untuk dicari. Jadi nanti tampilannya kurang lebih seperti ini. Ada di D, di dalam folder DP, lalu di dalam folder pertemuan 1. Ini saya sudah berada di folder pertemuan 1. Kalau sudah, tinggal di add. Maka nanti hasilnya di bawah bagian tadi ya, workspace-nya ada pertemuan 1. Berikutnya saya tinggal klik tanda ini, yaitu new folder, new file. Maka nanti tampil di bawahnya ya. Atau bisa klik kanan di pertemuan 1, tampil di bawahnya. Saya bikin file dengan nama pengenalan .py. Py ini adalah extension dari Python. Kalau sudah, maka nanti akan tampil umumnya terkait dengan extension Python untuk membaca extension Python. Nah, di sini kebetulan karena saya sudah install, saya hanya tinggal melakukan reload. Tapi kalau belum, biasanya akan muncul recommend Python extension. Ya. Nah, kalau rekan-rekan belum, di sini bisa reload atau bisa klik di bagian sini ada namanya extension. Ya, jadi nanti bentuknya seperti ini. Klik extension. Nah, biasanya kalau yang recommend dibintangin ya sama dia. Nah, hanya kalau di kasus saya ternyata yang versi ini tidak kompatibel. Nanti akan ada masalah di MS Python. Maka saya pakai yang namanya
Python extension pack 16.0. Ya, seperti ini. Lalu saya tinggal install. Kalau ini kebetulan sudah saya install, tinggal install, tunggu sampai selesai. Kalau sudah, maka ini tinggal kalian klik lagi, maka dia akan kembali ke tampilan awal. Ya, kalau tadi ada tampilan di atasnya, Python extension juga di close saja. Maka dengan begini, Visual Studio Code sudah bisa kita gunakan untuk mengerjakan bahasa pemrograman Python. Baik, untuk yang pertama, kita akan coba menuliskan perintah sederhana, yaitu perintah perkenalan dengan menggunakan bahasa Python. Untuk menampilkan sebuah kalimat atau menampilkan sebuah tulisan menggunakan bahasa Python, perintahnya adalah print kurung buka kurung tutup menggunakan kutip. Nah, di dalam tanda petik ini kita menuliskan kalimat sapaan. Misalkan nah, kurang lebih seperti ini. Kalau sudah, saya akan simpan. Untuk penyimpanannya, rekan-rekan tinggal ctrls ya, atau tinggal file save ya. Dan biasanya kalau seandainya belum disimpan, tandanya di sini ya ada terlihat tanda putih. Tapi ketika sudah saya simpan, maka tanda putihnya hilang. Tanda titik putih ya. Nah, untuk menjalankannya tinggal klik Run Python yang ada di sini. Ketika kita jalankan, nanti dia akan tampil di bagian bawahnya, yaitu ini. Halo, perkenalkan, saya Andri. Nah, penulisannya seperti ini. Nah, apabila misalkan rekan-rekan ternyata salah menulis, ya, bentuknya seperti ini. Misalkan printnya rekan-rekan nulisnya huruf besar, boleh tidak? Nah, biasanya nanti, terutama kalau untuk di VSCODE ya, di sini kalau tulisannya warna putih berarti ada masalah dengan perintah yang kita ketikkan di lembar kerja ini. Ya, maka kita patut curiga. Contohnya seperti ini. Saya save lagi, saya jalankan. Nah, dia akan muncul print is not defined. Karena ternyata tulisan print ini defaultnya hurufnya kecil semua. Ya, sehingga ketika kita menuliskan seperti tadi, tulisannya menjadi warna putih karena ada masalah sepertinya di sini ya. Kita tinggal perbaiki lagi, maka sudah balik lagi. Kita save lagi, ctrls. Saya jalankan balik lagi, maka dia kembali lagi normal. Nah, kalau sudah misalkan ternyata tampilan di bawahnya nih banyak banget gitu ya, udah sampai ke bawah, rekan-rekan bisa menuliskan CLS di bagian bawah sini, diklik ya, ketikan CLS. CLS itu clear screen, tinggal di enter, nanti dia balik lagi bersih. Oke, itu untuk pengenalan perintah menggunakan bahasa Python ya. Nah, berikutnya di sini saya ingin menampilkan ya contoh, yaitu biodata diri ya. Biodata diri bentuknya nanti seperti ini tampilannya. Nah, bagaimana caranya kita menggunakan print atau bagaimana kita mengetikkan perintah seperti ini? Maka misalkan kalau kita ketikkan biodata diri, kalau tadi kita lihat ada garisnya. Nah, umumnya tadi yang saya bilang di awal, untuk menampilkan kalimat menggunakan print. Ketika kita tuliskan print semuanya, tentu ini akan melelahkan karena harus menuliskan satu persatu sesuai yang ada di tampilan yang tadi diinginkan, yaitu print berarti ada print lagi, biodata diri, print lagi. Bisa tidak ya? Kira-kira kita menuliskan satu saja. Nah, coba
Misalkan kita tuliskan seperti ini. Nah, supaya dia menuliskan cukup satu print saja, maka di sini kita menggunakan yang namanya penggunaan tanda petik triple. Jadi kalau untuk di Python, nah agar kita bisa menuliskan satu print dan multibaris, maka kita menggunakan tanda petik triple. Jadi kalau di Python itu dia memiliki petik tunggal, petik ganda, ya, yang bisa digunakan, dan juga triple. Nah, untuk triple ini adalah ya kutip 3, ya, petiknya 3 kali. Ini untuk multibaris. Jadi nanti rekan-rekan bisa menuliskannya seperti ini. Print, petik, ya, petik 3, tutup. Maka ketika rekan-rekan nulis di sini, tulisannya pun normal. Tapi kalau seandainya rekan-rekan menggunakannya petik kutipnya hanya 2 kali, atau sekali tadi ya, sekali seperti ini, maka jadi putih gitu ya. Tapi kalau tadi 2 kali, kita coba masih sama juga, maka dia memang kutipnya 3 kali ya, seperti ini. Nah, nanti hasilnya bentuknya jadi seperti ini. Jadi nanti rekan-rekan tinggal menuliskan print, biodata diri, nama, ya, tuliskan nama rekan-rekan, asal kota, hobi, lalu tuliskan deskripsi diri rekan-rekan, cerita misalkan asal sekolah, cita-cita, atau sebagainya. Oke, itu saja untuk materi pengenalan dasar pemrograman. Nanti untuk kawan-kawan Universitas Bina Sarana Informatika bisa mulai buka-buka modulnya dan mempelajari perintah-perintah yang ada di modul tersebut. Baik, itu saja materi dari saya. Terima kasih. Dan sekali lagi, apabila rekan-rekan ingin berdiskusi, silakan bisa menghubungi saya melalui Facebook, Instagram, ataupun Twitter Akademi Belajar. Oke, itu saja. See you.